Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah rabbil alamin. Para rakyat Indonesia yang merdeka, alhamdulillah hari ini kemerdekaan itu kita simbolkan dengan pakaian kita yang berwarna merah dan putih. Pada dasarnya saya kepingin juga menggunakan merah putih, tapi pada Allah celana SD saya sudah cukup, jadi saya harus pakai juga. Sekaligus karena nanti mau langsung khutbah Jumat, jadi saya minta maaf barangkali nggak pakai dress code. Tapi insya Allah tetap darah saya tetap merah, nggak harus ditunjukkan dengan jilbab. Kemudian yang kedua, insya Allah hati saya tetap putih, sebagaimana keinginan kita menjadi orang-orang yang suci. Makanya kemudian kenapa sebagian orang-orang Jawa ketika di bulan Syuro atau bulan Muharram mereka membuat sebuah makanan berupa bubur Syuro yang berwarna merah dan putih. Kenapa demikian? Apa asbabnya? Jadi dengan pakai warna merah putih asbabnya apa? Merdeka. Atas perintah sama ibu ketua. Pada nanti yang pakai merah putih insyaallah akan dapat bingkisan. Insyaallah. Sedikit. Jadi sebenarnya ada sirahnya, ada sejarahnya masing-masing. Orang Jawa itu membuat jenang abang putih itu karena mengingat kembali ada satu peristiwa besar dalam sejarah Islam di bulan Syuro atau bulan Muharram yang menimpa kepada keluarga besar Rasulullah SAW, yaitu terjadinya pembantaian cucu Rasulullah yang bernama Husain dan keluarganya. Peristiwa itu terjadi di Karbun Wabala. Karbun itu artinya penderitaan, bala itu musibah, maka disingkat menjadi Karbala. Kemudian kenapa kok ada merah dan putih warnanya? Merah itu sebagai tanda pembantaian, jadi darah yang mengalir, sedangkan putih itu adalah simbol dari kesucian orang yang ditumpahkan darahnya, yaitu keluarga Rasulullah. Makanya kenapa orang Jawa di bulan Muharram itu tidak mau mengadakan acara-acara simbol dari sebuah kebahagiaan
Karena bulan Syuro disebut dengan bulan berkabung nasional. Kan nggak ada orang nikah di bulan Syuro, nggak berani. Bukan nggak berani karena takut nanti pernikahannya nggak awet, enggak. Cuma karena di bulan itu mengingat kembali ada peristiwa besar yang harusnya berkabung. Kenapa diisi dengan pesta? Itulah keyakinan orang Jawa yang dulu mereka mengedepankan perasaan. Apakah sesuai dengan Islam? Ya enggak sesuai. Artinya jadikan kalau mau menikahkan anak di bulan Muharram silahkan, sama-sama masuk dari 4 bulan haram. Makanya hari ini jadikan pakai merah dan putih sebagai tanda sebuah apresiasi kepada para pejuang yang telah dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pada malam kemarin, malam yang ke-17, malam Kamis, biasanya setiap kampung mengadakan acara bariat atau bariat. Apa? Kenapa kemudian menggunakan istilah nama bari'ah? Karena berasal dari hadis. Hadis ada berbunyi begini: Man faraqa ruhul jasad. Kata Nabi, barang siapa yang terpisah ruh dengan jasadnya, artinya orang yang meninggal, wa huwa bari'un min salatin, kemudian dia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa orang yang meninggal bariun, terbebas, maka ada istilahnya bari'ah. Apa bari'an tadi? Terbebas. Maksudnya kenapa malam 17 Agustus kemudian orang masyarakat berkumpul sesuai dengan RT-nya, sesuai dengan RW-nya, disebut dengan kata bariat, mengingat kembali pada 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan. Pada hari Jumat Indonesia terbebas dari penjajahan. Makanya kemudian sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, maka kita kumpul bersama dengan warga, sama-sama saling menguatkan ukhuwah, karena Indonesia merdeka setelah ada satu sumpah setia, namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa? Menyatukan dari firqah-firqah yang berbeda. Jong Java, Jong Sumatera, Jong Maluku, Jong Ambon, semua dulu berperang sesuai dengan jongnya masing-masing. Dulu berperang sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Tapi ketika sudah ada Sumpah Pemuda, maka mereka kemudian mengangkat satu sumpah, yaitu memerdekakan Indonesia. Maka semua jong-jong ini bersatu, disebut dengan menguatkan ukhuwah. Dan Islam juga itu bangkit dari persatuan yang abadi, yaitu bainal muhajirin wal ansar. Sampai kebersamaan ini dipuji oleh Allah di dalam surah At-Taubah yang ke-9. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang telah terdahulu masuk dalam Islam. Siapa itu? Minal muhajirin wal ansar, dari orang muhajirin. Siapa muhajirin? Orang Makkah yang hijrah ke kota Madinah. Wal ansar, siapa ansar? Gak cukup lah orang Madinah. Orang Madinah yang terlebih dahulu masuk dalam Islam sebelum muhajirin datang. Kalau masuk Islamnya setelah muhajirin datang, gak disebut dengan ansar. Jadi disebut dengan pembela. Apa yang dibela? Muhajirin hijrah tidak membawa apa-apa, sampai di kota Madinah diterima dengan lapang dada, sampai dijadikan sebagai persaudaraan yang lebih kuat dari persaudaraan ikatan senasab.
Makanya kemudian Islam itu mempersaudarakan. Siap bersaudara? Siap bersatu? Benar? Siap berukhuwah? Saya kasih tahu syaratnya. Ya. Satu. Nanti, jadi kalau mau bersaudara itu nanti ada dalam kitab Minhajul Muslim bab mencintai karena Allah. Jadi dengan pegang pundak saudara temannya dari belakang. Pegang dari belakang. Ini syarat kalau apa? Mau bersaudara. Siap? Agak berat syaratnya. Tidak usah dipraktekin sekarang. Syaratnya berat. Mau nanti nyesel bisa ngomong. Rasulullah itu menganjurkan begini. Jadi kalau kita pingin, kalau nasihat begini. Kalau jadikan menasihati orang, itu pegang pundak dari depan. Jadikan nasihati anak, itu dari depan pegang pundaknya. Sebagaimana Rasulullah menasihati seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal atau Abdullah ibnu Umar akhadha bimanqibai. Rasulullah mengambil kedua pundak dari depan. Tapi kalau urusan cinta itu dari belakang. Pegang pundak dari belakang, ucapkan lewat telinga kanan. Apa? Ana uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Maka nanti orang yang di depannya baterainya habis. Maka orang yang diucapkan tadi, yang pegang di belakang itu mengucapkan, aku mencintaimu karena Allah. Maka balasannya apa? Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena Allah. Hafal kan? Nanti praktek setelah saya pulang. Kemudian apa syarat pertama? Begini, maluka mali wa mali maluka. Hartamu adalah hartaku dan hartaku adalah hartamu. Maka apa kata Abu Hurairah? Engkau tidak lebih berhak menggunakan hartamu daripada aku. Maka nanti kalau sudah bersaudara ucapkan, kemudian Mbak, ini ATM saya, ini. Kalau kau butuh silahkan kau ngambil tanpa seizinku. Itulah bersaudara karena Allah. Siap. Bawa ATM. Nah, yang gak punya justru itu cari temen yang punya. Yang gak punya mobil, cari teman yang punya mobil. Biar nanti apa jadinya mau mudik, tinggal Mbak, aku mau mudik, mobil saya mana? Mobil murni. Engkau tidak lebih berhak menggunakan hartamu daripada aku. Itulah bersaudara karena Allah. Makanya dia seorang sahabat kemudian datang pada Abu Hurairah. Oh ya Abu Hurairah, jadikan aku saudara. Apa kata Abu Hurairah? Mau aku tunjukkan kepadamu syarat menjadi saudara dalam Islam. Siap. Engkau tidak lebih berhak menggunakan hartamu daripada aku. Kata sahabat, aku belum siap. Ya sudah, tinggalkan aku. Jadi kemerdekaan itu diraih ada 3 asbab. Yang pertama karena kekuatan doa kaum muslimin. Makanya kemudian apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah. Jadi dengan fahami konsep kalimat itu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Kita yang berjuang, para syuhada yang berjuang, orang tua kita yang berjuang, tapi yang memberikan kemerdekaan siapa? Allah. Karena berkat rahmat Allah, maka tolong isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan justru perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Karena murni kemerdekaan bangsa itu adalah kemerdekaan pemberian dari Allah. Kenapa sampai detik ini Indonesia sudah 78 tahun merdeka, tapi belum mengalami kemakmuran dalam hidupnya. Setiap tahun utang semakin banyak. Kemudian setiap tahun pajak semakin naik. Setiap tahun orang miskin semakin banyak yang miskin. Setiap tahun semakin banyak tanggungan yang harus kita bayar ke negara. Kenapa? Di Makkah
atau di Arab Saudi yang secara sumber daya habis. Ini kayaknya emang merdeka. Pada zaman rahmati Allah, jadi kemerdekaan itu diraih atas berkat rahmat Allah. Maka hendaklah kita gunakan kemerdekaan ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan bahas kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Kita buka di dalam surah Al-A'raf 172. Ini landasan bahwa manusia Allah ciptakan dalam kondisi merdeka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia itu sudah lahir dalam kondisi merdeka. Apa kata Allah di surah Al-A'raf 172? Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ayat ini kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, inilah tolok ukur bahwa manusia Allah ciptakan dalam kondisi merdeka. Merdeka dari apa? Kita manusia lahir dalam kondisi merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari sesembahan selain Allah. Jadi kalimat ini alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu ya Rabb, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Sejak itulah semua manusia, apapun nanti agamanya, pada dasarnya dia lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi merdeka. Apa bentuk kemerdekaan itu? Tidak terikat dengan sesembahan selain. Maka kalau ditanya kapan kita bersyahadat pertama kali? Di alam kandungan atau di alam rahim. Kapan kita syahadat pertama kali? Di alam ruh, di alam rahim, apa ketika mau nikah? Di alam ruh. Mana syahadatnya? Ya ini. Kalau di alam rahim itu bukan bersyahadat, tapi apa? Penetapannya yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah di usia 120 hari, 4 ketetapan di saat ini. Allah tetapkan bikat birizki, Allah tetapkan rezekinya. Wa ajalihi, Allah tetapkan ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, Allah tetapkan amalnya. Jadi jenengan yang bisa beramal seperti ini, Allah mudahkan ibadah, Allah mudahkan tilawah, Allah mudahkan ta'lim, Allah mudahkan bersaudara karena Allah, itu sudah Allah takdirkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang terakhir yang Allah tetapkan sa'iyun aw sa'idun, Allah berikan ketetapan surga atau neraka. Jadi kalau di alam rahim ditetapkan, tapi kalau diambil perjanjiannya ketika di mana? Di alam ruh. Berarti semua ruh yang lahir dalam diri manusia, artinya lahir dari seorang ibu, maka semua bayi itu lahir dalam kondisi fitrah. Makanya Allah katakan, Rasulullah ingatkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan atas fitrah. Apa fitrah itu? Apa fitrah? Suci. Islam. Apa lagi? Merdeka. Apa lagi? Makna fitrah. Makna fitrah yang paling penting apa? Makna kecenderungan untuk beribadah. Itu namanya fitrah. Jadi kalau ada orang, ini bahkan pernah ya di gereja yang viral kemarin,
Ketika semua sudah kumpul di dalam gereja, kemudian terjadi gempa. Kalimat yang keluar pertama Allahu Akbar. Unik kan? Gak pernah dengar kata Allah, tapi ketika gempa kalimat pertama yang keluar apa? Allahu Akbar. Unik. Kok bisa? Dari mana itu? Ya dari fitrah, dari tabiat yang tidak bisa dibohongi, itu tabiat. Jadi artinya pada dasarnya fitrah, apa itu fitrah? Kecenderungan manusia untuk beribadah. Makanya kalau ada orang yang keluar dari tabiatnya, keluar dari fitrah, bukan kebahagiaan dirasakan, tapi justru penderitaan. Allah ciptakan seekor cacing. Di mana fitrahnya cacing? Di tanah yang basah berair. Fitrahnya sudah di situ, memang nyamannya di situ. Jadi di tanah yang basah ada airnya, dia lebih nyaman di situ. Coba bayangkan satu saat barangkali ingin jalan-jalan ke mall. Contoh, lihat lewat apa ke mall dan lihat indahnya mall, bahagia apa tidak? Tidak. Kenapa tidak bahagia? Karena keluar dari fitrah. Jadi kalau ada orang keluar dari fitrah kemerdekaannya, maka kemudian ada orang yang tidak beribadah, dia tidak akan pernah merasakan bahagia hidupnya. Harta banyak, tapi ingat, harta yang banyak bukan asbab yang akan bahagia. Apa bukti tidak bahagianya? Kadang untuk membahagiakan diri, dia ke diskotik. Orang yang ke diskotik itu bahagia atau tidak? Justru tidak. Kenapa? Karena dia di rumah gak bahagia, maka diisi dengan kebahagiaan yang disuntik. Makanya sampai Nabi berwasiat, wawasi wal yasaka baituka, luaskanlah rumahmu. Apa artinya? Ada satu hadis Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, man najatu? Apa sih ya Rasul yang menjadi sebab orang itu akan keselamatan ya Rasul? Ya Rasul, apa sih sebab keselamatan seseorang? Orang itu akan selamat, kata Nabi, 3 faktornya. Pertama, amsik alaika lisanak, jaga lambe turahmu. Ya benar, ini terutama ibu-ibu. Sedikit, kenapa sih ibu-ibu saya tekankan di sini? Karena ibu-ibu itu lebih hebat daripada laki-laki dalam hal apa? Otak perempuan itu di belakang. Korpus kolosumnya itu lebih tebal 30% dibanding laki-laki. Ketebalan otak perempuan korpus kolosumnya itu dibanding laki-laki, itulah yang menunjukkan perempuan itu lebih banyak simpanan kosakata daripada laki-laki. Dan itu sudah dibuktikan. Bapak kalau ketemu dengan bapak ngobrol itu sebentar. Kenapa? Kehabisan bahan. Rata-rata coba ada reuni, yang ngobrolnya sebentar, habis itu sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kenapa? Kehabisan bahan. Tapi kalau ibu-ibu sampai malam pun dia tidak akan pernah kehabisan bahan. Kenapa? Karena korpus kolosumnya lebih tebal 30%. Artinya perempuan itu secara linguistik itu lebih cerdas dibanding laki-laki, atau bahasa kerennya perempuan lebih cerewet dibanding. Dan itu sudah ditunjukkan, penelitian menunjukkan seorang wanita pendiam, pendiamnya seorang wanita, itu satu hari dia berbicara 16.000 kata, itu pendiam. Kalau kemudian dia perempuan yang subhanallah agak lambe turah, itu sampai 25.000 kata. Dari 25.000 kata per hari yang melenceng dari kebenaran berapa? Ini yang kemudian menjadikan tergelincir. Maka alhamdulillah sekarang sejak ada HP sudah sedikit berkurang komunikasinya, lebih ke capri. Ternyata ada HP itu untuk merasani orang, tidak harus berkumpul. Jarak jauh sudah bisa merasani orang. Dan ini sebuah kemudahan. Kalau salah dalam menempatkan, maka kemudian akan dipakai untuk sebuah kemaksiatan. Pada zaman rahmat Allah, jadi 3 asbab keselamatan. Pertama, amsik alaika lisanak. Yang kedua, waliyasa itu kan luaskan rumahmu. Artinya apa? Hendaklah engkau betah tinggal di rumahmu. Ini namanya uzlah. Makanya jenengan rumah jenengan itu disecek gak senang keluyuran. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia merdeka itu adalah manusia yang nyaman tinggal di rumah.
Jadi coba perhatikan. Ketika pengen naik pesawat, ketika di pesawat pengen ngapain? Pengen segera turun kan? Benar-benar pun. Jadinya mau apa? Setelah sampai di sana pengen ke tempat rekreasi. Setelah tempat rekreasi kesel pengen segera pulang rebahan itu. Dan terus ternyata yang paling nyaman itu di mana? Ya di rumah. Maka rumah yang paling indah, rumah yang paling enak itu di rumah memang apa? Waliyasaka baituk, maka luaskanlah rumahmu. Artinya apa? Bikinlah rumahmu tersebut sesenang mungkin. Makanya kurangi aktivitas yang keluar rumah. PKK jangan setiap hari. Kenapa? Menunjukkan apa kita betah tinggal di rumah. Itulah orang yang merdeka. Jadi fitrahnya manusia itu, tabiatnya itu adalah tabiat beribadah. Kalau ada orang tidak beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan sebuah kenikmatan. Jadi pada dasarnya manusia sudah lahir dalam kondisi merdeka. Apa tanda merdekanya? Lahir dalam kondisi yang sama. Maka Allah katakan anna taziru waziratun wizra ukhra. Artinya apa? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah setiap orang itu apa? Tidaklah manusia bisa mengirim dosa terhadap orang lain. Artinya tidak ada dosa yang diwariskan. Seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian hamil dari sebab perzinahan, apakah anak yang lahir ikut kecipratan dosa orang tua? Tidak. Ada seorang anak yang ketika hamil kemudian baru dinikahkan, maka anak yang pertama itu tidak akan menanggung dosa bapaknya, tidak akan menanggung dosa ibunya. Makanya tidak ada dosa yang diwariskan. Tapi kalau pahala ada yang diwariskan, kecuali kalau dosa itu menjadi sumber terhadap dosa-dosa yang lain. Contoh dosa warisan, seorang wanita yang menampakkan auratnya, habis itu kemudian ditaruh di media sosial. Selama foto itu masih nangkring di media sosial, selama itu pula dosanya akan mengalir. Orang yang meninggal, dosa masih terus mengalir. Ini namanya dosa jariah. Jadi pada dasarnya kita manusia yang merdeka. Apa merdeka? Kalau kata Syekh Utsaimin, merdeka itu kata beliau, al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Faman lam yata'abbad lillah kana 'abidan li ghairihi. Kata beliau, yang dikatakan benar-benar merdeka itu ketika satu, hanya menyembah kepada Allah. Sudah merdeka kita? Ibu-ibu sudah merdeka? Yakin? Masih takut dengan masa depan anak, masih khawatir nanti kalau anak saya nggak masuk di kedokteran mau jadi apa? Itu belum merdeka. Merdeka itu al-ubudiyah lillah. Makanya konsep hidupnya apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inilah orang yang benar-benar merdeka. Jadi kan dirasani tetangga saja bukan? Di sini enggak kan? Di luar aku terasa mampus. Jadi kalau ada yang masih kayak begini belum, akan hidup itu enggak akan pernah lepas dari namanya apa? Ghibah orang lain. Kita kaya dicurigai, kita miskin itu dihina. Terus begini ya Allah. PNS contoh, miskin PNS itu dirasani orang PNS itu miskin, dirasani suki, itu golongan biru suki namanya, biru sih gaji ini kayak gitu lah manusia. Makanya Rasulullah ketika beliau hijrah ke Taif, ditolak di Taif, Rasulullah kemudian berdiri di depan pintu gerbang Taif, duduk termenung sambil mengatakan begini, Rabbi ilaika ashku da'wa quwwati wa hilati bainan nas. Ya Rabb, aku mengadukan kelemahanku ya Rabb, dan aku mengadukan ketidakberdayaanku di depan manusia ya Allah. Wa anta rabbul mustad'afin, sedangkan Rabb orang-orang yang lemah. Kemudian beliau katakan,
Ya Allah, kemanapun kau lemparkan aku. Apakah engkau lemparkan aku ke depan musuh yang kemudian mereka akan mengasihi aku nggak peduli. Apakah engkau lemparkan aku yang harus keluar dari kota Makkah, ya Allah, aku nggak peduli. Satu konsep hidup orang merdeka. Apa? In la yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak hafal tuh siapa? Inna. Ini konsep hidup. Ada dua konsep hidup, Ibu, biar kita tenang. Pertama konsep hidup yang tadi, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Itu konsep hidupnya Rasulullah. Maksudnya gini, kalau di bahasa Indonesia kan, selama engkau ya Rabb tidak murka kepadaku, aku rapopo, aku nggak peduli. Artinya apa? Kadang dimanapun kita tinggal, ada teman yang senang, ada teman yang gak senang, ada orang yang mencintai, ada orang yang benci, dimanapun itu. Maka kemudian konsep hidup agar kita menjadi orang merdeka, al-ubudiyatu lillah, konsep hidupnya apa? Selama engkau ya Allah gak murka kepadaku, aku siap. Nah, di kampung ada iuran apa? Iuran acara kemerdekaan. Acaranya apa? Yang dangdutan, kemudian sound system apa dan sebagainya. Nyumbang. Mereka nyumbang tak coret lo kakam. Nyumbang apa enggak? Nyumbang. Ketika nyumbang berarti kan kita nyumbang kepada satu kemaksiatan. Yang penting aku kamila ya. Iya kamu pas kau sembilan mis. Bicara arek sing joget. Arek sing joget dosanya arek tapi ada yang nyumbang. Ya benar kan? Habis itu kemudian apa? Habis itu diposting di YouTube, dilihat semua orang ikut berdosa. Selama itu masih ada, maka yang nyumbang juga ikut. Terus gimana? Ya gak usah nyumbang. Nanti disisihin no, gak masalah. Ilham yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, bohong kampung riba, bohong kampung apa, aku terus kan kita sunat-sunat gimana? Minta ke Pak RT. Di Pak RT persulit ganti RT-nya. Nah agak berat tuh. Kan kita pengen merdeka. Merdeka itu apa? Jadi al-ubudiyatu lillah. Artinya hidup kita konsepkan hanya untuk, kan jelas, inna sholati sholatku wa nusuki. Apa nusuk? Urbanku. Yang ketiga, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku untuk siapa? Lah ini kenapa kok hanya untuk siapa diancam? Aku tak persulit ngurus aku wong jabatanmu yang 4 tahun 5 tahun menunggu ganti. Aku mbak Zirati awas tak persulit pisah. Jadi orang merdeka itu konsep hidupnya Pak, selama Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Kenapa? Karena kalau jenengan peduli dengan ucapan orang lain, bisa jadi jenengan memperbaiki. Kata orang begini, Pak, coba begini, sudah memperbaiki. Yang sebelahnya yang gak suka. Nanti sebelahnya gak suka, yuk coba jenengan begini, kita sudah berubah. Ternyata tetangga yang lain enggak. Jadi kalau hidup kita itu pasti ada namanya nyinyiran, dan itu adalah hidup. Makanya kalau ada kurus-kurus itu biasanya masih belum merdeka. Iya, kenapa? Karena semakin diomongin masuk ke hati, makan gak enak, tidur gak enak. Makanya tenang, konsep hidup itu apa? Saya bilang ini, kalau saya kadang lihat status orang awal, kok nyinggung aku. Maka sejak itu kemudian nomor-nomornya sudah saya blokir. Habis itu saya nggak pernah lagi lihat status orang. Kenapa? Nggak merdeka. Itu
melihat status orang, ada orang makan mie aja, itu jadikan. Kemudian ditaruh di status. Kita komentar, makan itu status. Aku bikin pinter juga. Jadi kan mulai unsur apa? Jadi ya sudah, makanya jangan lihat status. Kalau yang status orang tuh isinya biasanya hanya status pribadi. Kecuali kalau maksudnya, oh mbak ini mesti apa? Informasi pengajian atau informasi apa? Kalau itu kan nggak ngaruh terhadap apa? Perasaan. Tapi kalau sudah ngaruh terhadap perasaan, benar istri saya. Itu yang musuh keluarga ini makan mie gacuan gitu. Saya bilang, blokir. Lo kok sejak gak seneng tau? Ya bukan gak seneng. Makan mie gacuan dikomentari. Nanti makan mie sambat disambati. Makan mie sudah gak usah dilihat. Barangkali ada orang yang memang senang kayak begitu. Kenapa? Karena kita pengen merdeka. Merdeka itu apa? Hanya satu, mencari itu. Yang jenengan baca doa apa? Doanya setiap malam Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka. Minta apa itu? Ridho lah. Berarti ilham dia pun dikali ataupun falahu balik. Selama engkau gak murka, artinya selama engkau ridho kepadaku, aku gak apa-apa. Mau taruh di mana, aku mau diapain selama engkau gak murka. Itu konsep hidup. Karena kalau nanti ketika kita sudah meninggal, Allah katakan begini. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah, ketika nanti manusia mati menghadap kepadaku, mereka datang kepadaku apa? Furoda, fardun, sendiri. Gak ada kemudian ketika dia dengar contoh Bu Fatimah meninggal, kemudian tetangga yang ikut mendukung jadinya ikut meninggal. Ketika nanti Bu Fatimah dipanggil oleh Allah di hadapan Allah di padang mahsyar, Bu Fatimah binti Joko contoh berdiri. Apakah teman yang selama ini kita cintai, selama ini kita perjuangkan, kemudian nanti datang membela? Allah katakan di surah Al-Baqarah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu mithla 'adlu wa la hum yusafun. Jadi artinya apa? Kita hidup sendiri, karena hidup sendiri kemudian apa? Kita ingin tujuannya hanya merdeka mencari ridho. Siap merdeka? Siap. Jadi konsep hidup tadi apa? Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tidak. Yang kedua konsep hidup agar kita benar-benar merdeka, ini tanamkan dalam hati kita, al-khairu khiratullah. Al-khairu khiratullah. Artinya apa? Al-khairu khiratullah. Apa artinya? Apa artinya? Yang terbaik adalah pilihan Allah. Selesai. Itu konsep hidup agar merdeka. Yang terbaik adalah pilihan. Jadi kan punya suami itu pilihan saya. Jangan lah ini. Pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi kan punya anak, model kayak begitu anaknya pilihan siapa? Allah. Pernah pesan, ya Allah, saya ingin punya anak cewek, ya Allah, rambutnya merah keriting, ya Allah, kemudian apa, wajahnya tampan seperti, kemudian hidung seperti bule, ya Allah. Jangan pernah mas-masan begitu. Kalau kemudian Allah kabulkan anaknya, kemudian rambutnya pirang merah bergelombang, habis itu hidungnya seperti bule, maka orang akan menuduh Anda itu selingkuh. Ya kan nggak mungkin bapaknya irang, ibu irang, anak ikuti. Apa kata tetangga? Jadi al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Tapi untuk menentukan yang terbaik, Allah itu pasti akan menguji terlebih dahulu. Makanya ada satu kisah namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu untuk menjadi manusia yang terbaik, apa pengorbanan beliau? Pertama, pengorbanan terpisah dengan orang yang paling dicintai, yaitu bapaknya. Yang kedua, dibenci oleh semua saudara-saudaranya. Yang ketiga, dibuang ke dalam sumur.
Yang keempat, setelah diselamatkan, bukan diselamatkan untuk menjadi seorang anak, tapi justru kemudian diperjualbelikan menjadi orang yang menjadi budak, bukan lagi orang yang merdeka. Baru kemudian setelah itu sampai perbudakan di Mesir, menjadi budak dari seorang raja wanita yang sangat cantik, dituduh lagi kemudian ingin bermesum dengannya. Semua itu dijalani. Puncaknya kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dari dalam penjara dibiarkan lama, tapi Allah mencintai. Jadi al-khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan. Tidak boleh kemudian ada kalimat begitu, coba dulu saya terima lamaran Mas Allah. Dan sekarang sudah mungkin lurah nerima Mas Joko, buat pun juga enggak. Ya bisa, kenapa? Justru karena kita memilih istri dari Bu Joko, akhirnya Allah permudah kita bisa tahan. Coba bayangkan kemudian jadi istri Bu Bambang, yang jadi Bu Lura. Ya sudah, jadi nggak mungkin ke setiap hari ngisi apa? Acara PKK, pembukaan, acara ini. Jadi nggak sempat tahan. Allah sudah tentukan yang terbaik. Al-khairu. Makanya konsep hidup agar merdeka jangan dana. Gimana konsep hidup? Kalau dana nggak akan pernah bahagia. Tapi kalau menunduk begini, artinya apa? Unduru ila man wasfala minkum. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kehidupan. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang berada di atas. Kenapa? Fa innahu ajadur an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum, karena engkau kalau dana terus tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku nggak punya uang sama sekali, coba jenengan datang ke rumah sakit, kemudian bilang, dok, saya mau jual satu mata saya, dok, berapa? Ya minta 1 M. Dijual, mau? Ternyata kita cuma kenapa kok nggak pernah bersyukur? Karena ndak konsep hidup yang merdeka adalah al-ubudiyah lillah, ia haqiqatul hurriyah, yaitu hanya menjadi hambanya Allah dan tidak menjadi hambanya manusia. Kemudian juga ini hadis Nabi, ini wasiat Rasulullah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah Nabi haji wada wukuf di Arafah pada tanggal 9. Ini tanggal 10-nya Rasulullah menyampaikan hadis ini. Ini menunjukkan apa? Manusia itu adalah makhluk Allah yang merdeka. Kelihatan tulisannya? Man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasiti ayyamit tasyrik. Kata Nabi, siapa yang mendengar khutbahnya Rasulullah SAW di pertengahan hari tasyrik, faqala ya ayyuhan nas. Ini kata Nabi, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun, ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Siapa? Allah. Wa inna abakum wahidun, dan ketahuilah bahwa bapak kalian adalah siapa bapak kita? Ada. Berarti kita semuanya dari Nabi. Berarti kan kita ini saudara. Makanya tidak boleh ta'assub dengan nasabiah. Nggak usah bangga dengan nasab aku orang Arab, aku orang Jawa, aku orang Sumatera. Nggak usah bangga dengan itu. Kenapa? Karena di hadapan Allah nggak dinilai itunya. Sampai Nabi menyampaikan di kalimatnya, la ala, ketahuilah kata Nabi, la fadl Arabin ala ajamiyin, tidak lebih mulia orang yang punya nasab Arab terhadap orang-orang yang tidak punya nasab Arab. Artinya orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Wala li ajamin ala arabiyin, dan tidak lebih mulia orang ajami, orang non-Arab dibanding dengan orang Arab. Secara nasab Allah tidak pernah membanggakan itu. Wala li ahmar ala aswad, dan tidak lebih mulia orang yang berkulit merah dibanding dengan orang yang berkulit hitam. Atau sebaliknya, orang yang berkulit hitam terhadap orang yang berkulit merah. Yang membedakan kita di hadapan Allah illa bit taqwa, kecuali taqwa.
Berarti kita ini manusia yang merdeka. Nggak ada orang mulia karena keturunan Arab. Nah, kita semuanya ini juga keturunan Arab. Arab siapa? Dari Nabi Adam. Cuma anak kelamaan kejauhan dari Arab ke Indonesia, jadi berubah menjadi Arab maklum. Jadi maklumilah. Kenapa? Terlalu jauh. Tapi pada dasarnya kita semuanya orang Arab. Kenapa? Karena runtunan nasab kita akan sampai kepada siapa? Nabi Adam. Ini orang merdeka. Kemudian apa kata Nabi? Orang merdeka itu maka tidak boleh kemerdekaan orang lain menjadi asbab kemudian mendolimi orang lain. Makanya di Al-Quran dikatakan begini. Wah, Allah jadikan kalian itu ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian itulah kata Allah, kami jadikan kalian ummatan wasata, umat pertengahan. Apa umat pertengahan? Ulama memahami umat pertengahan itu adalah manusia yang merdeka tetapi terikat. Jadi umat wasata itu adalah umat yang merdeka tapi terpaham maksudnya. Merdeka tapi terikat. Kita ini semuanya makhluk yang merdeka. Kita punya hak asasi manusia, merdeka. Tapi jangan sampai kemudian kemerdekaan kita itu menjadikan orang lain tidak merdeka karena kita. Maksudnya apa? Jangan sampai hak asasi kita itu kemudian mengganggu hak asasi orang. Berarti kita merdeka sebagai manusia, tapi terikat ketika kita masih punya saudara. Jangan sampai ada contoh lomba sound system, buat kejadian. Ada orang yang rumahnya sampai pecah kacanya. Ada yang kemudian apa? Gentengnya jatuh. Ini kan lihat itu. Kenapa? Terlalu keras. Berarti ini belum merdeka. Hakku. Silahkan merdeka hakmu, tapi jangan sampai hakmu kemudian mengganggu kemerdekaan orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan ketika berdoa, jangan terlalu tinggi suaramu dan jangan terlalu rendah, sedang-sedang saja. Kenapa? Karena kalau kita tinggi bisa jadi mengganggu orang. Kalau rendah bisa jadi nanti kita doanya nggak khusyuk. Makanya doa itu harus didapatkan, diingatkan hanya Allah yang bisa mendengar, sebelah kita tidak bisa mendengar. Itulah orang merdeka, umat wasata. Maka Nabi benar. Ketika ini kan sudah menjelang kematian, Rasulullah katakan, "Abada betul," kata Nabi, "bukankah aku telah sampaikan semua agama Islam ini?" Karena menjelang kematian, kata Rasulullah. "Bukankah aku sudah menyampaikan semua pada kalian?" Tabligh. Qalu bala Rasulullah SAW. Semua para sahabat mengatakan, "Benar ya Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya." Makanya orang yang berbuat bid'ah itu menuduh Rasulullah menyembunyikan satu ibadah yang seolah-olah tidak sampaikan kepada kita, yang kemudian kita yang mengamalkan. Itu menuduh Rasulullah itu berkhianat. Berat para pelaku bid'ah itu. Kenapa? Karena menuduh Rasulullah nggak menyampaikan. Makanya nanti di antara orang yang terhalang tuh masuk dalam surga itu ada namanya ghulul, khianat. Khianat itu apa? Buahnya di zaman Nabi khianat itu mengambil hak atau mengambil harta ghanimah padahal dia punya hak. Terus kenapa kok dikatakan khianat? Karena dia mengambil sebelum dibagi. Kisahnya begini, ini khianat. Dan ternyata itu Rasulullah ketika nanti orang kumpul di padang mahsyar, ada umat Nabi Muhammad yang melewati beliau dalam kondisi memikul unta. Dan unta itu menderu, artinya berbunyi. Kemudian minta, "Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul. Ya Rasul, tolong aku ya Rasulullah." Nabi hanya mengatakan, "Afala ballagtu?" Bukankah aku telah sampaikan semuanya? Bukankah aku telah sampaikan semua? Kenapa kalian masih melanggar? Pelanggaran kemudian kau minta tolong kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan, "Afala ballagtu?" Aku tidak bisa menolongmu. Bukankah sudah aku sampaikan semua? Ada orang yang lewat Rasulullah nanti memikul sapi sambil dia sapi berbunyi. Kenapa? Itu orang yang korupsi sapi. Artinya orang yang korupsi mengambil hak orang lain sebesar sapi.
ada mengambil sebesar unta. Kalau nanti mengambil aspal sebesar gunung, maka nanti dia akan datang dengan memikul aspal sebesar gunung. Ya Rasul, tolong aku. Kata Nabi, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian? Bukan aku sampaikan kepada kalian. Dan ternyata khianat itu bisa juga masuk ke dalam rumah tangga. Apa bentuk khianatnya? Contoh seorang yang mengambil harta waris sebelum dibagi. Padahal dia punya hak. Seorang istri ketika meninggal suami, kemudian harta suami dijual sama istri sebelum dibagi pada anak-anak, itu hulul, khianat. Nah, anak-anak nggak minta, Ustaz. Bukan masalah nggak minta, bagi dulu haknya. Yang penting tahu haknya anak-anak. Kalau nanti kita mau menjual, ada hak anak yang katut dari penjualan ini, kita minta atas nama orang tua kepada anak, maka hati di situ tidak ada unsur hulul. Banyak kasus hulul. Contoh lagi apa kata Rasulullah? Hadayatul iman, hadiah karena sebuah pekerjaan, itu hulul. Makanya seorang wali murid atau wali kelas itu tidak boleh menerima hadiah dari wali murid. Kenapa? Ada unsur hulul. Kenapa enggak boleh? Kasihan, hanya wali kelas yang dapat, guru agama tinggal. Gak usah curhat sedikit sih. Dan teman-teman, ke wali kelas itu enak. Muridnya berapa? 25. Dapat berapa? Dapat 25 tumpuk di atas meja itu. Satunya berapa muridnya? 22. Dapat 22 hadiah. Guru agama berapa muridnya? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu pira? Doa pun enggak. Di situ padahal yang ikut jaga, yang ngajari anak sholat, yang nyuruh ke masjid waktunya adzan, nyuruh sholat duha, ngajarin dzikir habis sholat itu siapa? Inilah bentuk ketidakadilan. Kemudian ditanya, man rabbuka? Jawaban siapa ini? Guru wali kelas atau guru agama? Guru agama. Makanya dengan ketika ditanya, jadi kan dalam sholat baca subhanallah azim wa bihamdi. Hadisnya siapa? Hadis riwayat guru SD. Itu kan? Tapi para jemaah rahmati Allah, jadi Nabi afala balagtu, bukankah sudah sampaikan kepadanya? Maka mulai hari ini kemudian merdekanya manusia benar-benar ditekankan sama Rasulullah. Lihat, qalu balagha Rasulullah qala ayyu yaumin hadza, kata Nabi, ini hari apa kata Rasulullah. Maka selalu katakan qalu yaumun haram, hari ini adalah hari haram. Hari yang Allah haramkan apa? Pertumpahan darah, karena terjadinya di bulan Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah itu disebut dengan Arba'atul Hurum. Jadi Nabi ini ceramah khutbah ini di saat Rasulullah lagi haji wada menjelang kematian beliau. Karena Nabi haji wada itu di bulan Dzulhijjah, 3 bulan kemudian di bulan Rabiul Awal beliau meninggal. Oleh zaman rahmati Allah, kemudian apa? Ditanya lagi, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Qalu syahrun haram, ini bulan haram. Ditanya lagi, ayu biladin hadza, ini negeri apa? Jawabannya apa? Biladun haram, ini negeri haram. Qala, inilah bentuk kemerdekaan setiap pribadi manusia. Apa kata Rasulullah? Fa inna Allah qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum. Mulai hari ini Allah telah haramkan kepada kalian dima'akum, darah-darah kalian. Artinya di antara dosa terbesar, sampai Rasulullah mengatakan apa? Man qatala mu'minan muta'ammida fajazahu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya langsung neraka jahanam. Kemudian wa amwalakum, haram harta kalian. Artinya sesama muslim haram hartanya untuk diambil. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dawawi ma'indallahi thalathatun. Ada 3 mahkamah nanti di padang mahsyar di hadapan Allah. Kalau di Indonesia itu masih ada 2 mahkamah. Ada mahkamah agung, ada mahkamah konstitusi. Di padang mahsyar nanti itu ada 3 mahkamah. Ada 1 orang yang kemudian dipanggil dari 3 mahkamah karena 3 pelanggaran yang berbeda. Ada orang yang dipanggil nanti di padang mahsyar itu dengan 2 mahkamah. Ada orang yang dipanggil nanti dengan 1 mahkamah. Bahkan ada umat Nabi Muhammad, 70.000 umat Nabi Muhammad itu nggak dipanggil mahkamah. Kenapa?
Ini orang yang masuk surga tanpa hisab sama tanpa azab. Yang kemungkinan besar nama-nama kita ketokannya roto. Artinya kalau lihat dari umat Nabi Muhammad, sahabat saja ada berapa? Yang kemudian mencinta Rasulullah, pengorbanannya seperti apa? Kalangan tabi'in, kalangan para syuhada, kalangan para salafus sholih. Kita ini hanya berharap untuk apa? Bisa masuk di antara 70.000, asalkan kemudian gimana caranya? Ada 4 cara kata Nabi. Nanti lain waktu biar merdeka sampaikan. Para jemaah rahmati Allah. Kemudian siapa yang diwan ini? 3 diwan. Diwan mahkamah itu siapa? Pertama, mahkamah yang Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Yang kedua, mahkamah yang Allah kurang mempedulikan mahkamahnya ini. Yang ketiga, mahkamah yang Allah benar-benar mempedulikannya. Pertama, mahkamah yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mahkamahnya para pelaku kesyirikan. Jadi kalau ada orang mati dengan syirik, mahkamahnya nanti mahkamah yang Allah tidak akan mengampuni dosanya, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yang kedua, mahkamah yang Allah kurang mempedulikan. Itu sudah dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak akan ampuni. Yaitu dosa kita dengan Allah. Yang pernah meninggalkan sholat. Pernah meninggalkan sholat? SMP. Kan kita balik saja SMP, kan sudah tertulis nama. Pernah meninggalkan sholat, pernah menunda sholat, pernah kemudian berbohong kepada orang tua. Sudah sholat? Sudah. Pernah di SMP, kenapa enggak sholat? Lagi tembak, padahal enggak pernah kan? Udah enggak puasa. Ini dosa kita kepada Allah. Kalau kemudian dosa kita kepada Allah ini saja, maka bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah tidak mengampuni. Ini mahkamah yang ringan. Yang ketiga ini, mahkamah yang Allah tidak akan pernah memaafkan pelakunya, yaitu mahkamahnya dosa antara manusia dengan manusia yang lain. Orang yang riba ngerasani, itu mahkamahnya yang ketiga ini. Orang yang mengambil hak, mahkamahnya yang ketiga. Yang pernah di SMP mengambil pensil temannya, mahkamahnya di sini. Yang pernah ngambil gorengan 5 bilang 3, mahkamahnya di sini. Ini menunjukkan apa? Dia menghalalkan haramnya harta teman. Padahal kita orang merdeka, kemerdekaan tidak boleh menjadikan orang lain tidak merdeka. Tapi para jemaah rahmati Allah, kita banyak nih kasus tentang masalah kemerdekaan. Kita ambil satu contoh, kemerdekaannya Nabi Ibrahim dalam Al-Tauhid. Di surah Al-An'am. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu awalnya belum merdeka. Dalam hal apa? Tauhid. Apa buktinya? Nabi Ibrahim itu bingung siapa Rabbku. Falamma ra'a kaukaba, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian apa? Nabi Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Jadi ketika melihat bintang di malam hari, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, ini Rabbku, ini Tuhanku." Tapi kemudian apa? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika bintang itu sudah tenggelam, maka Nabi Ibrahim baru sadar, aku enggak suka Tuhan yang tenggelam. Artinya yang kadang hilang, kadang ada. Aku enggak mau, ini berarti bukan Tuhan. Setelah pergantian di pertengahan bulan, muncul namanya Qamar. Qamar itu apa? Bulan. Nurul Qamariyah, terang bulan. Kalau ada orang namanya Nurul Qamariyah, itu berarti jualan terang bulan. Makanya jangan kasih nama Nurul Qamariyah. Artinya apa Nurul Qamariyah? Terang bulan. Qamar apa Qamar? Rembulan. Kemudian apa? Falamma ra'al qamar, ketika Nabi Ibrahim melihat rembulan bazigha, yang apa? Bulan ini lebih besar. Bulan ini terang benderang, terbit. Qala hadza rabbi, kata Nabi Ibrahim, ini Rabbku. Padahal tadi orang merdeka itu apa?
ketika dia beribadah hanya kepada Allah. Berarti Nabi Ibrahim ini waktu awalnya belum merdeka. Kenapa bingung? Robku siapa? Bintang. Bintangnya tenggelam, nggak jadi. Muncul kemudian bulan. Bulannya kemudian mengatakan bazigha, ketika bulan sudah terbit dengan terang benderang, qala hadza rabbi. Kemudian dia katakan ini Rabbku. Falamma afala qala in lam yahdini rabbi la akuna minal qaumidh dhalin. Ya Allah, kalau Engkau tidak berikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk kelompok kaum yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tapi ketika melihat matahari yang sudah terbit, qala hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar. Ternyata sama, falamma afala. Tapi ketika matahari terbenam, baru sadar kalau ini tiga-tiganya bukan Tuhan. Baru kemudian kalimat yang terakhir ini yang menjadikan doa iftitah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi pencarian Rob Nabi Ibrahim itu pernah menuhankan makhluk, belum merdeka. Pernah menuhankan matahari, belum merdeka. Pernah menuhankan bulan, belum merdeka. Puncak kemerdekaan Nabi Ibrahim ketika ini, inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, hatiku, wajahku lilladzi fataras samawati, bagi zat yang menciptakan langit dan bumi yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku termasuk apa? Bukan termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah. Sejak itulah kemudian Nabi Ibrahim menjadi orang yang merdeka dan diangkat menjadi uswah hasanah Nabi Ibrahim alaihi salam. Contoh juga sama kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu tinggalnya di kota mana? Kota Nabi Musa awalnya Mesir. Mesir itu dulu aslinya penduduk asli itu Kipti. Jadi Fir'aun itu bukan raja, tapi Fir'aun itu julukan. Jadi semua yang berkuasa di Mesir itu dikasih nama Fir'aun. Salah satu contohnya Nabi Ibrahim dulu itu ketika beliau berdakwah dengan istrinya yang bernama siapa? Sarah. Itu berdakwah dari Palestina sampai ke Mesir. Ternyata sampai di Mesir sama raja, istrinya Nabi Ibrahim itu diculik, ditangkap. Kenapa? Saking cantiknya. Jadi Sarah itu wanita yang sangat cantik. Siapa yang nangkap? Fir'aun. Artinya Fir'aun itu bukan nama, tapi apa? Julukan. Kayak kalau di Indonesia itu siapa yang berkuasa di Jogja, itu pasti rajanya siapa? Hamengkubuwono. Nama aslinya? Sri Sultan itu kan Sri Sultan Hamengkubuwono itu julukan. Nama aslinya kan bukan itu pasti. Jadi Sultan ini julukan. Kemudian ketika Nabi Yusuf yang awalnya orang Mesir terbuang sampai pilihan hidup yang terbaik tadi siapa? Pilihannya Allah. Jadi seorang Perdana Menteri Keuangan di Mesir. Setelah itu kemudian banyak keluarga besar beliau yang hijrah ke Mesir. Disitulah kemudian Mesir mulai ada pendatang yaitu dari Bani Israel. Terus berkuasa sampai kemudian Fir'aun yang diabadikan di Al-Quran ini berkuasa. Maka sampai membuat kebijakan. Ini kebijakannya. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, para pembesar kaumnya Fir'aun berkata, atadharu Musa, apakah engkau akan biarkan Musa wa qaumahu dan kaumnya liyufsidu fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi, wa yadharaka wa alihata, dan meninggalkanmu sebagai Tuhan dan meninggalkan sesembahan-sesembahan. Qala, kata Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum, kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan akan membiarkan hidup anak perempuan. Ini berlaku kepada siapa? Kebijakan Fir'aun itu berlaku di Mesir apa khusus hanya kepada Bani Israel? Bani Israel saja. Jadi yang dibunuh anak laki-laki itu hanya anak dari bangsa Israel. Sedangkan bangsanya sendiri Kipti itu nggak dibunuh. Makanya kemudian kebijakannya terus berjalan lama kelamaan yang menentang
sendiri Qibti. Kenapa? Karena Qibti itu merasa kekurangan karyawan, kekurangan pekerja ketika banyak anak laki-laki dari Bani Israel yang terbunuh. Karena yang kerja kalau di pabrik mungkin apa? Pendatang. Yang kerja berat itu pendatang. Makanya kemudian diprotes sendiri, diaturlah sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya kemudian perjuangan Nabi Musa dengan Bani Israel yang awalnya tidak merdeka menjadi orang yang merdeka, puncaknya ketika ayat itu. Wajawazna bi Bani Israel bahra, dan kami kata Allah selamatkan Bani Israel melintasi laut. Fatbahum Fir'aun, kemudian Fir'aun sama pasukannya mengikuti bagian wa'adwa dengan tujuan hendak menganiaya dan menindas Nabi Musa. Hatta idza adrakal gharq, tapi kemudian setelah Nabi Musa dan Bani Israel sudah mentas, Fir'aun masih berada di tengah. Kemudian apa? Adrakal gharq, sama Allah ditutup jalan tadi, maka kemudian mereka menjadi tenggelam. Malaikat Jibril yang melihat potensi taubatnya Fir'aun itu bergerak cepat. Apa malaikat Jibril? Mengambil pasir dari laut, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Kenapa? Iki bahaya kalau nanti tahu taubat. Pertama benar prediksinya. Akhirnya apa kata Fir'aun? Qala amantu, aku beriman annahu la ilaha illalladzi amana bi Bani Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman. Kata siapa? Fir'aun. Pada siapa? Annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah illalladzi amana bi Bani Israil, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Diterima apa tidak taubatnya? Kenapa tidak diterima? Kata Fir'aun, kata Allah, al-an talakun, kata Allah. Waqad asaita qablu, sebelumnya sudah kau banyak bermaksiat, banyak membuat kerusakan. Wa kunta minal mufsidin, engkau termasuk orang-orang yang senang berbuat kerusakan, terutama kerusakan dalam hal akidah. Dia suruh nyembah Fir'aun, disuruh nyembah patung-patungnya Fir'aun. Ini kan merusak terhadap apa? Akidah orang yang merdeka, yang beribadah hanya kepada Allah, tapi dipaksa harus menyembah ke Tuhanan Fir'aun. Maka kemudian mereka menjadi orang yang terkungkung. Maka Allah kemudian menenggelamkan Fir'aun. Kenapa kok tidak diterima? Ada satu kata yang hilang. Kata apa yang hilang? Dari taubatnya Fir'aun, kata apa yang hilang? Kata Allah. Harusnya la ilaha, harusnya illallah. Gara-gara mulutnya penuh dengan pasir, maka dia lupa mengucapkan kalimat Allah. Akhirnya ngarang setelahnya apa? Sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Sopo, semua pokoknya sesembahan yang disembah. Coba lengkap dengan kalimat la ilaha illallah, masuk surga itu. Kenapa kok bisa masuk surga? Kan orang mu'alaf, mau masuk Islam. Orang kalau sudah masuk Islam, nggak usah ibadah dulu. Ada seorang sahabat namanya apa namanya? Ini sahabat ini kemudian apa? Ini nggak pernah sholat, belum pernah sujud, tapi sudah Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Jadi orang merdeka itu ketika terbebas dari kumpulan tauhid kepada selain Allah. Maka kemudian kita menjadi orang yang merdeka ketika kita sudah menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang syirik. Kalau kita masih ada kesyirikan, berarti kita belum termasuk orang-orang yang benar-benar merdeka. Maka Nabi mengatakan hadisnya Al-Bukhari, kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, celaka. Siapa yang celaka? Hamba-hamba dinar. Artinya orang celaka itu adalah ketika menuhankan dinar, uang. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham. Yang sekarang banyak untuk jadi pemilu, kadang nyokok orang kaya baru sini beli suara dan sebagainya. Ini nanti akan celaka sama capek. Kemudian yang ketiga, ta'isa abdul khamisah, celaka hamba-hamba khamisah dan khamilah. Apa itu? Orang yang senang berpenampilan gaya. Kalau sekarang itu parlente kalau bahasa.
bajunya kuat, rumahnya kuat, mobilnya apa? Mewah, mobil sport itu kan banyak artis-artis itu yang dijadikan konten kayak begitu kan, dengan kebanggaannya. Itu nanti celaka. Kenapa celaka? Karena masih menuhankan dunia. Sedangkan orang yang merdeka dari siapa? Menuhankan Allah. In u'tiya radiya, kalau dikasih dia meridhai, wa in lam yu'ta sakhita, tapi kalau dia tidak dikasih dia kemudian termasuk orang-orang yang marah. Terakhir di panjang puasa ini terakhir contoh kemerdekaan yang hakiki. Pernah perang namanya perang Qadisiyah. Pernah dengar perang Qadisiyah? Itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu perang dipimpin sama panglima perang namanya Amr bin As. Perang itu pemimpin pasukannya atau rajanya dari Qadisiyah itu Raja Rustum. Kemudian apa? Rustum itu sebelum terjadi peperangan dia minta kepada Amr bin As, tolong wahai Amr bin As, sebelum terjadi peperangan kita dialog dulu. Jangan perang dulu, tapi kita apa? Dialog. Kemudian kirim utusanmu. Oh subhanallah, pintarnya Amr bin As, dicari orang biasa sederhana yang gak butuh dunia. Namanya Rib'i bin Amr. Rib'i bin Amr ini orangnya sederhana, miskin, kemudian apa? Dia datang, sedangkan Rustum sudah menyiapkan dengan segala bentuk kemewahan hidup dunia. Dari pintu gerbang sudah disiapkan dayang-dayang bidadari yang mungkin pakaiannya apa? Ibu lebih paham. Untuk menarik agar apa? Agar ini Rib'i bin Amr itu nanti apa? Ya, terpukau, habis itu kemudian nanti meninggalkan agamanya, kemudian mengikuti Rustum. Berarti nanti ketahuan, berarti kelemahan umat Islam itu di harta. Kemudian sepanjang jalan dari gerbang sampai ke singgasananya itu disiapkan di bantal-bantal yang sudah bertelekan tahta dan mutiara. Tapi sedikit pun beliau itu nggak melihat itu. Beliau jalan, kudanya pun nggak mau dituntun. Dia tetap berdiri di atas kuda. Rustum mikir, gak sopan banget. Padahal Rustum itu kalau mau masuk ke istananya kan harus apa? Delosor lagi, jalan apa namanya? Merangkak. Itu kalau apa? Orang biasa ke situ. Tapi Rib'i bin Amr dia mengatakan apa? Enggak, aku utusan. Aku adalah utusan dari Amr bin As. Aku tidak akan turun dari kuda ini. Kalau engkau mau izinkan aku dengan kuda, aku akan masuk dan kita berdialog. Kalau enggak, aku akan pulang. Ya Allah. Kemudian pedangnya yang dihunus itu apa? Emas-emas yang di samping di bantal itu keseret dengan itu. Kayak tadi gak ada artinya begitu. Bingung apa Rustum itu. Sok wanita secantik-cantik ini dia gak tertarik, dikasih emas juga gak tertarik. Apa ditanya? Terus ngapain kamu mau kesini? Artinya apa tujuan? Dua hal tujuan. Satu, perang. Kalau kau tidak mau mengikuti apa yang kami kehendaki, perang. Tapi kalau enggak, engkau hidup di bawah kekuasaan Islam, silahkan tetap dengan kerajaanmu. Tapi kau berada di bawah kekuasaan Islam, engkau hanya bayar jizyah, bayar pajak upati. Ternyata ya sudah, pulang dulu, aku akan berunding. Ya sudah, jangan lama-lama kau berunding, kami kasih waktu 3 hari. Kemudian ditanya, apa kata Rib'i bin Amr? Orang merdeka banget. Apa kata? Allah ib'adna linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kata Rib'i bin Amr, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dan dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia. Wa min jawril adyani ila adlil Islam, dan dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Fa arsalna bidini ila khalqi lin'uhum ilaih. Kemudian dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru kepadanya. Faman qabila dzalika fabinna minhum wa raja'na ma'a wa raja'na. Kata beliau, siapa yang menerima perkataan tersebut kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Artinya kalau engkau Rustum menerima agama Islam, kami akan pulang dan engkau akan menjadi
saudara. Waman aba dan barang siapa yang enggan menerima ini, qatalnahu abada hatta nufdi ila matfudillah, maka kami akan peperanginya selama-lamanya sehingga kami berjaya memperoleh apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang merdeka itu menghilangkan penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan murni hanya kepada Allah. Mulai hari ini jangan pernah gantung pada orang lain. Jangan gantung pada suami. Karena suatu saat suami pasti akan meninggal. Bisa jadi kalau nggak meninggal kadang harta suami habis, atau bisa jadi Allah uji suami mungkin dengan rasa sakit, atau bahkan Allah uji dengan apa? Bisa jadi suami terkena pengurangan karyawan habis. Jangan pernah gantungkan hidup kita pada makhluk, tapi gantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.